Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to our geography class. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat ya, stay safe, tetap semangat belajarnya meskipun kita daring. Oke, untuk di bab ini kita akan mempelajari tentang peta dan penginderaan jauh. Nih, kalau untuk peta sudah kita bahas sebelumnya, full, sudah semua kita bahas. Nah, untuk penginderaan jauh sendiri, ini sebenarnya sudah kita bahas tentang pengertian penginderaan jauh, terus ada yang namanya alat untuk digunakan untuk penginderaan jauh, tentang citra juga. Lalu ada yang namanya interpretasi citra, ada juga manfaat interpretasi citra di bidang transportasi dan di bidang penggunaan lahan. Tapi sekarang Ibu akan akan flashback lagi ke materinya. Penginderaan jauh itu merupakan teknik kita untuk mencari informasi suatu objek tanpa kita nyentuh langsung nih objeknya. Contohnya, kalian ingin tahu nih informasi tentang area sekolah, maka kalian gunakan drone dan kamera foto sekolahnya dari atas. Nah, itu sudah termasuk dalam penginderaan jauh. Nanti hasil fotonya itu namanya citra atau biasa kita sebut sebagai foto udara. Citra itu adalah foto udara. Nah, untuk interpretasi citra sendiri, interpretasi citra ini merupakan cara kita untuk menafsirkan atau mengidentifikasi objek-objek apa saja sih yang ada di dalam citra. Contohnya, misal di citra ada objek stadion, terus kita lihat di citra nih ada objek pemukiman, hutan, dan sebagainya. Ibu juga sudah waktu itu menyuruh kalian untuk melihat ke Google Maps dan diubah dari peta biasa ke dalam peta satelit atau ke dalam foto udara. Nah, itu juga sudah termasuk aplikasi dalam penginderaan jauh in real life. Jadi ada hubungannya dengan pemanfaatannya dalam kalian kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya manfaat dari interpretasi citra. Ada di bidang transportasi dan di bidang penggunaan lahan. Kita bahas kedua bidang tersebut. Yang pertama transportasi nih. Dari citra penginderaan jauh, dari foto udara kan kita lihat nih, ada beberapa jaringan jalan, terus kita bisa lihat rute-rute dan sebagainya. Sehingga nantinya dari hasil kita interpretasi citra penginderaan jauh, kita dapat mengetahui atau nanti dapat digunakan untuk misal perencanaan jaringan jalan, pembangunan jalan nih. Terus bisa kita gunakan untuk perencanaan rute dari rel kereta atau perencanaan rute angkutan umum. Terus ada juga nantinya bisa kita gunakan untuk pembangunan nih, pembangunan bandara, stasiun, ataupun pelabuhan dan sebagainya. Itu sebagian dari manfaat dari interpretasi citra di bidang transportasi. Untuk di bidang penggunaan lahan tersendiri, nah kita cari tahu dulu nih penggunaan lahan apa. Penggunaan lahan itu adalah peruntukan suatu lahan agar bisa ada fungsinya masing-masing. Contoh nih dari penggunaan lahan. Ada pertanian, contohnya sawah. Terus ada perkebunan, ada hutan, ada pemukiman, dan sebagainya. Nah, kalau di citra sendiri ada objek tambahan tuh, ada jalan dan sungai. Gitu ya. Nah, lalu apa sih manfaat interpretasi citra di bidang penggunaan lahan? Manfaat interpretasi citra dalam penggunaan lahan itu bisa kita gunakan untuk yang pertama pemetaan penggunaan lahan. Pemetaan penggunaan lahan itu maksudnya kita dari citra itu kita dapat dipetakan nih penggunaan lahannya ada apa saja. Misal ada pemukiman, hutan, ada perkebunan. Nah, terus yang kedua untuk kajian kecocokan lahan. Jadi lahan itu sebenarnya cocok nggak sih untuk lahan pertanian misal, atau lahan itu cocok nggak sih untuk lahan industri dan sebagainya. Jadi seperti itu ya pemanfaatan interpretasi citra dari bidang transportasi dan bidang penggunaan lahan. Selanjutnya kita bakalan ada praktek nih. Prakteknya kita gunakan citra penginderaan jauh. Setelah itu nanti kita interpretasi nih ada apa saja objek yang ada di citra tersebut. Untuk prakteknya sendiri, Ibu akan bagian kelompok.
kalau misal kelasnya sudah dibagi kelompok dan sebagian sudah praktek, berarti sekarang prakteknya untuk yang belum praktek kemarin. Untuk yang kemarin sudah mengerjakan, nanti boleh dilanjutkan ya. Oke, untuk kelompoknya nanti dibagikan, nanti teknisnya kita akan menjiplak dari citra penginderaan jauh. Terus kita interpretasi nih, ada apa saja sih yang ada di citra tersebut, penggunaan lahannya ada apa aja. Nah, nanti di outputnya atau hasilnya kita akan membuat peta penggunaan lahan dari hasil jiplakan citra tersebut. Contohnya gini nih, ini kan Ibu sudah print ya citranya, bentuknya seperti ini. Nanti dari citra ini akan kita jiplak. Lalu kita interpretasi nih ada apa saja objek yang ada di dalam citra ini. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini petanya. Nanti petanya akan seperti ini. Peta penggunaan lahan dari hasil jiplakan dan interpretasi kita dari citra. Nah, untuk teknisnya nanti seperti apa pengerjaannya akan Ibu share di video setelah ini. Jadi di next aja videonya, tidak usah di skip karena Ibu akan jelaskan secara rinci di situ ya. Oke guys, untuk praktek interpretasi citra kali ini kita akan membuat peta dari citra. Jadi ada beberapa alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Pertama kali kalian harus memprint citra yang sudah Ibu bagikan, itu di print berdasarkan kelompok kalian, di print di kertas A4 seperti ini. Setelah itu kalian perlu menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada plastik mika, ada citra yang sudah kalian print tadi, ada penggaris dan spidol warna hitam, biru, hijau, dan merah. Untuk spidol sendiri warna hitam digunakan untuk garis tepi dan untuk tulisan. Warna biru digunakan untuk perairan, warna hijau digunakan untuk penggunaan lahan, dan warna merah nanti digunakan untuk jalan. Apabila dalam pengerjaan kalian mengalami kesalahan atau kalian ingin mengoreksi petanya, kalian bisa menggunakan kayu putih dan kapas untuk menghapus bagian-bagian yang ingin kalian koreksi. Oke, next kita langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian membagi si plastik mika ini menjadi dua, tetapi di bagian kiri kita buat garis tepinya seperti ini. Garis tepi nantinya digunakan untuk kita membuat peta. Nah, kalau yang sebelah kanan, yang sebelah sini, kita ini nantinya akan dibuat untuk keterangan atau untuk komponen peta yang lainnya. Next, kita move dulu ya ke citra. Coba perhatikan citra yang kalian sudah print di A4 tadi. Coba perhatikan di citra ini penggunaan lahannya ada apa saja. Penggunaan lahan itu peruntukan suatu lahan agar memiliki fungsi masing-masing. Contohnya ada pertanian berupa sawah, pemukiman, pabrik, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah kalian coba interpretasi atau telaah di dalam citra itu penggunaan lahannya ada apa saja. Nah, contoh di sini kita lihat penggunaan lahan dan objek lainnya ada di sini nih, ada yang putih-putih. Ini agak luas. Ini merupakan pabrik-pabrik. Lalu setelah kalian tahu nih ini pabrik, selanjutnya kita cari tahu penggunaan lahan yang lain. Nah, yang ini bentuknya kotak-kotak kecil berwarna banyak dan berwarna merah kecoklatan. Ini seperti kumpulan dari genting, berarti ini pemukiman ya. Selanjutnya ini ada penggunaan lahannya warna hijau, terus kotak-kotak kecil. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah sawah. Selanjutnya di sini juga ada objek yang berkelok tapi panjang. Ada juga yang panjang tapi berwarnanya cerah. Nah, kita bedakan dulu nih. Ini ada sungai dan ada jalan. Gimana sih cara kita membedakan sungai dan jalan? Kalau jalan biasanya itu relatif lurus dan berwarna atau berwarna cerah. Karena biasanya aspal itu ketika
terkena cahaya akan memantulkan cahaya dan ketika difoto warnanya menjadi cerah. Sementara sungai apabila terkena cahaya itu akan menyerap cahaya, tidak memantulkan, sehingga ketika difoto itu akan berwarna gelap. Nah, jadi perbedaannya gitu ya. Untuk sungai itu berkelok, terus ronanya gelap. Kalau jalan relatif lurus, ronanya cerah gitu. Berarti di sini penggunaan lahannya ada pabrik, pemukiman, dan sawah. Nah, untuk objek lainnya ada sungai dan jalan. Nah, kita udah tahu ya untuk penggunaan lahan dan objeknya ada seperti itu, maka kita tulis nih. Setelah itu kalian tulis. Tadi ada pabrik, lalu ada pemukiman, lalu ada sawah, objek lainnya ada sungai dan jalan. Nah, ini nanti yang ada di peta pasti ini ada pabrik, pemukiman, sawah, sungai, dan jalan. Nah, hal ini juga harus disesuaikan dengan citra yang kelompok kalian. Kira-kira di citra kelompok kalian penggunaan lahannya ada apa aja? Nanti bisa kalian cari tahu lalu kalian tulis di sini. Nah, setelah kalian tulis itu ada pabrik, pemukiman, sawah, sungai, dan jalan, atau penggunaan apa yang ada di citra kalian. Setelah ditulis, nanti kalian bikin nih komponen lain. Di sini ada judul, ada arah mata angin, skala, dan legenda. Nah, gunanya ini yang ditulis tadi, penggunaan lain yang ditulis tadi, gunanya untuk nanti dicantumkan di dalam legenda. Jadi simbol-simbol. Misal di sini kan pabrik. Nah, di sini kita cari pabrik. Oh, pabrik simbolnya PA, pemukiman simbolnya PK, sawah simbolnya SW, sungai simbolnya seperti ini garis biru, jalan simbolnya garis berwarna merah. Ini lagi-lagi disesuaikan dengan penggunaan lahan apa aja yang ada di citra kalian di sini. Jadi ini sebagai contoh saja, tidak untuk ditulis di peta kalian. Jadi sesuaikan aja apa yang ada di citra itu, sesuaikan sama yang ada di sini. Oke, selanjutnya ini ada tulisan dibuat oleh kelompok, kalian kelompok berapa, terus kelasnya kelas 12 IPS berapa. Nah, untuk sumbernya ini ada, tulis aja citra Google Earth, terus tahun pembuatannya 2022. Selanjutnya, setelah kalian membuat komponen-komponen peta yang lain, selanjutnya kita akan mulai membuat petanya. Nah, cara membuat petanya seperti apa? Cara membuat petanya yaitu nanti kalian menjiplak sesuai dengan citra yang kalian punya, sesuai citra yang kelompok kalian. Caranya seperti ini. Oke. Tadi kan kalian sudah memprint di A4, jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalian bisa boleh milih yang sebelah sini boleh ataupun yang sebelah sini seperti ini. Tapi semakin banyak penggunaan lahannya semakin bagus ya. Oke guys, kita langsung aja ke pembuatan petanya. Kita mau jiplak nih dari citra yang di bawah. Pertama-tama kita cari tahu dulu. Tadi kita sudah cari tahu ini pabrik, ini pemukiman, ini sawah. Yang kotak-kotak hijau ini sawah ya. Lalu ini yang berkelok berwarna atau berwarna gelap ini adalah sungai. Dan garis yang berwarna cerah atau warna putih ini adalah jalan. Oke, yang pertama nih, kita cari tahu dulu batas-batas penggunaan lahannya. Misal, ini pabrik, batasnya mana aja? Pabrik ini kan ke sini, ke sini, ke sini. Nanti kita jiplak. Oke. Kita jiplak aja. Nih. Pabrik ke sini. Ke sini.
Ini sudah kita batasi ya, ini pabrik batasnya seperti ini juga pabrik seperti ini. Nah, setelah kalian batasi ini pabrik, nanti lihat nih kalian di simbolnya, pabrik simbolnya apa. Di sini pabrik simbolnya PA. Maka di sini kalian tulis PA. Di sini juga kalian tulis PA. Nah, terus contoh nih. Kalian mau sawah. Ini sawah. Ini ke sini. Ke sini. Nih, ini sawah ya. Terus kalian lihat nih di legenda sawah simbolnya apa? SW. Jadi kalian tulis SW. Begitupun dengan objek-objek yang lain, pemukiman, sawah dan yang lainnya gitu ya. Terus contoh selanjutnya nih, pemukiman. Misal ini kan kayak genting ya, kumpulan dari genting-genting berwarna merah kecoklatan. Nah, ini sudah kita pastikan pemukiman. Kita cari batas pemukiman. Nah, batas penggunaan pemukiman segini. Misal, lihat lagi ke legenda pemukiman itu simbolnya PK. Maka kalian tulis di sini PK. Gitu. Selanjutnya kita coba jiplak sungai dan jalan ya. Untuk sungai ini nih. Sungai, bedanya sungai dengan jalan. Kalau sungai tadi kan berkelok terus warna atau warnanya gelap karena air menyerap cahaya, jadi ketika difoto itu berwarna gelap. Untuk perairan, sungai ataupun danau ataupun apapun yang berupa perairan, kita gunakan warna biru. Kita langsung aja jiplak. Boleh kalian tebalkan. Ini udah ya sungai. Contoh selanjutnya adalah jalan. Nih, ini ada yang garis berwarna putih, berwarna cerah. Kita tarik aja garis ini. Ini jalan. Ini juga nih. Ini jalan. Nah, begitupun selanjutnya ya, sesuaikan dengan penggunaan lahan yang ada di citra kalian. Kalau misalnya stadion ya stadion, atau kalau mungkin sekolah ya sekolah, pemukiman dan sebagainya. Dilihat lagi ke legendanya. Seperti ini pabrik PA, sawah SW, pemukiman PK dan sebagainya. Sesuaikan dengan yang kalian ya, oke? Untuk nanti peta penggunaan lahannya, kalian kumpulkan juga dengan citranya. Jadi dikumpulkan 2 lembar citra sama si plastik mika ini, hasil peta penggunaan lahannya dua-duanya. Nah, di belakangnya kalian tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Tuliskan juga ya anggota kelompok yang tidak ikut berpartisipasi mengerjakan, biar nanti ibu menilainya fair gitu. Untuk tutorial praktiknya seperti itu, jadi silakan dikerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke ibu. Sekian penjelasan dari ibu, mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck!